My Lecturer, My Husband by Glitisius versi novel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya, biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya. Silahkan menikmati. My Lecturer, My Husband episode 9 by Glitisius. Hari ini adalah hari pertama bimbingan skripsi gue. Karena Prof. Esok orangnya sibuk, jadilah semuanya diserahin ke pembimbing kedua, yaitu Pak Arya. Yang pembimbingnya Prof. Esok sama Pak Arya, kebetulan cuman gue sama Jenara. Jangan tanya gimana Jenara sekarang. Dia girang banget bisa masuk ke ruangan Pak Arya. Kalian udah menentukan topik apa yang mau diambil? Tanya Pak Arya yang dijawab anggukan sama Jenara dan gue. Saya akan bahas satu-satu, mulai dari kamu, kata Pak Arya sambil menunjuk Jenara. Pak Arya pun berdiskusi dengan Jenara mengenai topik yang dipilih Jenara. Sempat terjadi perdebatan sedikit, tapi Pak Arya tetap menang pada akhirnya. Dan akhirnya sekarang giliran gue yang berdiskusi sama Pak Arya. Kamu sudah selesai dan bisa keluar sekarang, kata Pak Arya ke Jenara yang membuat Jenara mencebikkan bibirnya kesal. Besok-besok lo yang konsul duluan ya, bisik Jenara, dan gue anggukin. Bukan salah gue kalau Pak Arya nyuruh dia duluan yang konsul kan? Setelahnya Jenara keluar dari ruangan dan meninggalkan kami berdua, Pak Arya pun bertanya, topik kamu apa? Saya sebenarnya belum nemu, Pak. Nanti pulang masuk ke perpustakaan. Cari di sana topik yang mau kamu angkat. Setelah itu diskusikan ke saya, kata Pak Arya. Pak, diskusi di luar jam kuliah nggak apa-apa, tanya gue. Nggak apa-apa, tapi tentu aja ada biaya tambahannya. Bapak mata duitan. Saya ngajar dibayar per jam, dan kata siapa saya minta bayarannya uang. Kamu lupa tentang konsep biaya? Biaya itu bisa berupa uang, barang, waktu, atau kesempatan yang dikorbankan, kata Pak Arya yang membuat gue ternganga nggak percaya. Teoritis banget sih Elah. Jadi Bapak mau apa? Karena waktu yang kamu ambil di rumah adalah waktu saya sebagai suami kamu, jadi saya akan minta bayaran sebagai suami kamu. Lah, mampus gue, batin gue. Gue udah gede untuk mengerti maksud Pak Arya itu apa. Makanya gue deg-degan, gak karuan sampai dia pulang ke rumah. Dan di saat Pak Arya membuka pintu apartemen, jantung gue kayak melompat dari tempatnya. Gue pura-pura acuh dan menyibukkan diri untuk menonton televisi. Gue memencet tombol remote dengan asal supaya terlihat seperti natural. Tetapi gak ada perubahan di televisi yang membuat gue menekan tombolnya lebih kuat. Remote yang ada di tangan gue tiba-tiba diambil sama Pak Arya yang membuat gue kaget. Remote-nya terbalik. Sensor remote itu ada di bagian atas, kata Pak Arya kalem sambil merubah arah remote itu dan mengembalikan ke tangan gue. Fix, ini mah malu-maluin banget. Mau lompat dari balkon rasanya, kata gue di dalam hati. Setelah itu Pak Arya masuk ke dalam kamar. Gue berguling-guling di atas sofa merutuki kebodohan gue barusan. Bukannya kelihatan natural, yang ada gue malah semakin gugup kalau kayak gitu. Nggak lama Pak Arya keluar dari kamar dengan hanya mengenakan celana tidurnya dan handuk kecil yang menggantung di lehernya. Rambutnya terlihat basah dan bulir-bulir air masih berjatuhan dari sana. Sini masuk, kata Pak Arya. Gue akhirnya mematikan televisi dan menurut untuk masuk ke dalam kamar. Pak Arya membuka tasnya dan memberikan 3 buah undangan ke gue. Ini apa? Tanya gue dengan cengok. Undangan? Kamu bisa lihat sendiri kan tulisannya, kata Pak Arya datar seperti biasa. Iya mas, saya tahu ini undangan, tapi kenapa undangannya dikasih ke saya? Tanya gue heran. Itu bayaran untuk saya, kata Pak Arya. Saya ngewakilin mas hadir di acara ini, tanya gue bingung yang membuat Pak Arya mendengus. Dampingi saya sebagai istri saya, jawab Pak Arya.
Oh, jadi yang dimaksud bayaran sebagai suami itu ini. Gue kira apaan? Kata gue dalam hati. Saya minta kamu membayar dengan waktu kamu. Tapi kalau orang kampus pada tahu gimana? Ini bukan undangan dari orang kampus kok. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada orang kampus yang hadir. Lagi pula, kalau pada tahu emang kenapa? Sampai kapanpun gue nggak akan pernah menang berdebat melawan dia. Makanya gue lebih memilih untuk diam. Akhirnya gue menurut dan menemani Pak Arya ke undangan pernikahan koleganya. Kalau ada yang bilang dunia itu sempit, menurut gue benar. Karena pernikahan yang gue hadiri adalah pernikahan sepupunya Kara. Gue bisa lihat nyokapnya Kara di antara para tamu undangan. Tapi untungnya batang hidung Kara yang mancung itu tidak terlihat. Dan untungnya juga Kara belum pernah mengenalkan gue ke orang tuanya. Pak Arya menoleh ke arah gue dan melihat gue dengan pandangan yang aneh. Saya nggak mau lama-lama di sini, Mas, kata gue yang dijawab dengan anggukan singkat oleh Pak Arya. Setelah salaman singkat dengan pengantin, kami pun beranjak ke tempat makanan. Gue sama sekali nggak menikmati acara tersebut, karena selalu memperhatikan ke sekeliling, takut-takut kalau misalnya Kara tiba-tiba datang dan menemukan gue. Kamu gelisah banget, kata Pak Arya ke gue. Boleh pulang sekarang nggak, Mas? Saya nggak nyaman di sini, kata gue dengan tidak enak. Tapi untungnya Pak Arya mengganggu dan mengiyakan. Dia menggandeng tangan gue untuk keluar dari dalam gedung. Kami pun memutuskan untuk pulang setelahnya. Kamu mau makan di luar apa di rumah? Tanya Pak Arya. Di luar boleh, mumpung masih rapi. Jawab gue yang direspon dengusan geli sama Pak Arya. Mobil yang kami tumpangi tiba-tiba mati, yang membuat Pak Arya menempikan mobilnya. Dia keluar dan membuka kap mobil dan melihat asap yang keluar dari dalam kap mobil. Mogok ya? Tanya gue. Menurut kamu? Tanya Pak Arya balik yang membuat gue berdecak. Di saat kayak gini pun, dia masih bisa ngeselin. Kenapa, Mas? Tanya gue dari dalam mobil, yang dia jawab dengan kalimat yang tidak tahu. Mungkin dia memang pinter di kampus, tapi urusan gini sepertinya tidak. Gue pun keluar dari dalam mobil, sementara Pak Arya menelpon mobil derek. Setelah setengah jam menunggu di pinggir jalan, akhirnya mobil derek dari pihak bengkel pun datang dan membawa mobil kami. Gue dan Pak Arya memutuskan naik taksi untuk pulang, tetapi nggak ada taksi. Apa pesen taksi online aja, Mas? Tanya gue. Bukannya menjawab, Pak Arya malah balik bertanya. Kamu udah lapar belum? Tanya Pak Arya yang gue anggukin. Kita ke sana aja ya, kata Pak Arya sambil menunjukkan sebuah logo restoran fast food yang terlihat dari kejauhan. Setelah dari sana, baru kita pulang. Gue cuma menganggukkan kepala sebagai jawaban dan akhirnya kami pun berjalan menuju restoran itu. Memakai heels yang cukup tinggi membuat gue cukup sulit untuk berjalan cepat. Sedangkan Pak Arya sudah berjalan cukup jauh di depan. Mas, tunggu kek, teriak gue yang membuat Pak Arya menengok ke gue. Gue pun mempercepat langkah gue dan menggandeng tangannya agar berjalan sejajar sama gue. Jangan buru-buru, kaki saya sakit, keluh gue dengan sedikit ringisan. Kaki gue emang lecet di beberapa bagian kayaknya. Pak Arya melepaskan gandengan tangan gue yang membuat gue merengut kesal. Pak Arya berjongkok di depan gue dan melihat ke arah kaki gue yang memakai heels. Lepas sepatunya. Terus saya nyeker. Gak mau Mas, malu. Katanya sakit, cepet lepas. Kata Pak Arya sambil sedikit memaksa kaki gue untuk melepaskan sepatu gue. Gue pun pada akhirnya menyerah dan melepas sepatu gue dengan sedikit ringisan. Dia mengambil tas gue dan menyelempangkannya di tubuhnya. Dia juga memegang sepatu gue sebelum memposisikan tubuhnya untuk berjongkok sambil memunggungi gue. Cepat naik, kata Pak Arya yang cukup membuat gue terkejut. Malu Mas, kata gue gak enak. Kaki kamu nanti kotor.
kan bisa dicuci. Di bawah telapak kaki perempuan ada surga, gak boleh kotor. Bukannya surga ada di balik telapak kaki ibu? Tanya gue. Kamu juga calon ibu bukan? Ayo cepat, saya udah pegel nih. Pipi gue bersemu merah karena ucapannya barusan. Gue pun akhirnya memposisikan tubuh gue untuk digendong belakang sama dia. Dia memberikan sepatu gue yang ada di tangannya untuk gue pegang sebelum berdiri dan menggendong tubuh gue. Gue cuman bisa menempelkan dagu gue di bahu dia dan menghirup parfumnya yang wangi itu. Mas? Kenapa mas gak pernah minta? Tanya gue dengan gugup. Minta apa? You know what I mean. Don't pretend shyly, genius. I know you are not ready for it. I will claim you in the right time. Sindir gue. Dia ternyata mencoba untuk mengerti gue, batin gue. Apa hidup mas lebih susah setelah nikahin saya? Mau dijawab jujur atau enggak? Jujur, please. Iya, sedikit, jawab Pak Arya singkat. Apa mas ada niat untuk pisah? Tanya gue yang membuat langkah Pak Arya yang masih menggendong gue. Apa perlu saya jawab ini? Tanya Pak Arya. Perlu, karena saya akan melepas pacar saya kalau mas nggak berniat untuk berpisah dengan saya. Pak Arya kembali meneruskan langkahnya tanpa menjawab pertanyaan gue. Semua keputusan ada di tangan kamu, kata Pak Arya yang membuat gue terdiam. Gue merasa kalau gue gak akan bisa untuk terus-terusan seperti ini. Yang ada gue cuma nambah dosa karena semakin banyak berbohong di sana-sini. Akhirnya kita sampai di restoran cepat saji. Dan gue kira Pak Arya akan masuk ke dalam restoran. Tetapi dia malah memasuki kawasan drive-thru. Mas, kok kesini? Kan kita gak bawa kendaraan. You write me no, so it is not problem, kata Pak Arya yang tetap melanjutkan langkahnya. Wajah gue memerah saat melihat karyawan restoran cepat saji itu melihat aneh sekaligus geli ke arah kami berdua. Mobil saya mogok mbak, jadi ganti kendaraan, kata gue dengan malu yang membuat karyawan restoran itu tersenyum. Suaminya romantis ya mbak, kata karyawan restoran cepat saji itu. Emang itu romantis ya? Sampai bertemu di episode ke-10 ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.